Halo guys, perkenalkan nama saya Setia Pustika Tarema. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pathoflow pada penyakit asma, diagnosa, serta intervensinya. Selamat menyaksikan. Asma adalah penyakit obstruksi jalan nafas yang ditandai dengan penyempitan jalan nafas yang mengakibatkan klien mengalami dyspnea, batuk, serta mengih. Baiklah, di sini bisa kita lihat ada pathoflow dari penyakit asma yang diawali dengan faktor pencetus serangan. Faktor pencetus serangan asma ada 3. Yang pertama, faktor ekstrinsik, dan campuran. Faktor ekstrinsik ini merupakan respon alergi seseorang terhadap debu-debu, serbuk-serbuk, dan bulu binatang. Mungkin dia alergi terhadap debu, serbuk, bahkan bulu binatang. Kemudian faktor ekstrinsik dia lebih ke lingkungan sekitarnya. Ada polusi udara, contohnya asap rokok, parfum. Kemudian secara emosional dia merasakan takut, cemas, bahkan stres. Dari fisik, dia merasakan dingin karena perubahan cuaca atau perubahan temperatur. Kemudian dia punya infeksi seperti virus pneumonia, mycoplasmal. Kemudian dia mengalami iritasi seperti bahan kimia ataupun aktivitas yang dia lakukan itu secara berlebihan. Yang ketiga, campuran. Campuran ini adalah kombinasi antara faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Nah, dari ketiga faktor ini sudah dikatakan sebagai virus-virus atau zat asing yang ingin masuk ke dalam tubuh seseorang. Jika sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, maka akan terjadi reaksi antigen dan antibodi, di mana antigen ini merangsang imunoglobin di sel mas dan akan terjadi reaksi antigen dan antibodi, di mana reaksi antigen antibodi ini saling berlawanan. Antibodi ini sebagai pertahanan dalam tubuh kita dan antigen ini sebagai zat-zat asing atau virus-virus yang akan melawan antibodi kita. Jika sudah merangsang imunoglobin di sel mas, maka akan terjadi proses pelepasan produk-produk sel mas atau mediator kimiawi yang di sini ada 4: histamin, bradikinin, prostaglandin, dan anaflaksis. Pelepasan produk-produk sel mas atau mediator kimiawi ini mempengaruhi otot polos dan kelenjar pada jalan nafas, sehingga ini mengakibatkan edema dinding bronkiolus dan kontraksi otot polos. Kontraksi otot polos ini menyebabkan spasme otot bronkus atau bronkospasme. Ini merupakan penyempitan saluran pernafasan menuju paru-paru, hingga terjadi dyspnea, kesulitan bernafas. Nah, jika seseorang sudah mengalami dyspnea atau sudah mengalami kesulitan bernafas, maka terjadi peningkatan produksi mukus karena adanya peradangan di jalan nafas, sehingga terjadi peningkatan sekresi mukus berupa cairan kental dan lengket. Inilah yang mengakibatkan rangsangan batuk pada seseorang. Dan di sini timbul masalah keperawatan yang pertama, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian bukan hanya terjadi kontraksi di otot polos, tetapi juga terjadi edema di dinding bronkiolus atau pembengkakan pada bronkus. Edema ini atau pembengkakan mengakibatkan obstruksi pada saluran nafas atau gangguan yang mengakibatkan penyumbatan pada saluran pernafasan bagian atas, sehingga muncul diagnosa kedua, yaitu pola nafas tidak efektif. Kemudian dyspnea atau kesulitan bernafas ini mengakibatkan kelelahan pada otot interkontan atau melemahnya kinerja otot akibat aktivitas atau sesuatu yang berat atau berlebihan, sehingga ini mengakibatkan tubuh seseorang itu menjadi lemah. Dan diangkatnya lah diagnosa yang ketiga, yaitu intoleransi aktivitas. Katakan tadi, dyspnea merupakan salah satu gejala utama pada seseorang yang mengalami asma. Nah, di sini asma muncul pada malam hari, di mana disebabkan karena adanya 3 faktor yang sudah dijelaskan di atas. Bisa saja muncul karena
seperti ada debu-debu di kamar yang dapat memicu asma pada malam hari, atau juga karena perubahan suhu pada malam hari karena malam lebih terasa lebih dingin. Nah, hal-hal seperti ini sudah mengganggu pola tidur seseorang sehingga diangkat menjadi masalah keperawatan keempat, yaitu gangguan pola tidur. Asma juga terjadi karena seseorang kurang pajanan informasi atau dia kurang mengetahui bagaimana faktor-faktor yang dapat mengakibatkan dia menjadi asma. Maka di sini telah diangkat diagnosa yang kelima, yaitu defisit pengetahuan. Dari patoflow yang sudah dijelaskan tadi, saya mengambil 3 diagnosa. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Intervensinya adalah latihan batuk efektif. Yang pertama, mengobservasi kemampuan batuk, memonitor adanya retensi sputum. Yang kedua, terapeutik adalah mengatur posisi klien dengan posisi semi-fowler atau fowler. Yang ketiga, edukasi adalah dengan menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif dan mengajarkan tarik nafas dalam. Yang keempat, kolaborasi dengan memberikan terapi pemberian obat dengan tepat dan sesuai prosedur. Intervensi yang kedua adalah manajemen asma dengan memonitor frekuensi dan kedalaman nafas. Yang kedua, memonitor tanda dan gejala hipoksia. Yang ketiga, memonitor bunyi nafas tambahan. Selanjutnya, tindakan terapeutik adalah memberikan posisi semi-fowler pada klien. Selanjutnya, melakukan penghisapan lendir jika itu diperlukan. Dan yang terakhir, memberikan oksigen nasal kanul. Selanjutnya, ada edukasi dengan menganjurkan klien untuk meminimalkan ansietas yang dapat meningkatkan kebutuhan oksigen. Kemudian mengajarkan klien dengan mengidentifikasi dan menghindari berbagai pemicu seperti debu, asap rokok, dan lain-lain. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pemberian obat prednisolon dan aminopelin. Diagnosa yang kedua yang saya ambil adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Intervensinya adalah manajemen jalan nafas. Yang pertama, mengobservasi, memonitor pola nafas atau frekuensi kedalaman upaya nafas, memonitor bunyi nafas tambahan. Selanjutnya, terapeutik adalah memposisikan klien dengan posisi semi-fowler atau fowler. Kemudian lakukan penghisapan lendir kurang lebih 15 menit dan berikan oksigen. Selanjutnya ada edukasi dengan mengajarkan klien teknik batuk efektif dan kolaborasi pemberian bronkodilator. Diagnosa yang ketiga yang saya ambil adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Intervensinya adalah manajemen energi. Yang pertama, observasi dengan mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Kemudian memonitor kelelahan fisik dan emosional. Selanjutnya, tindakan terapeutik dengan menyediakan lingkungan yang nyaman dan memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan untuk klien. Demikian penjelasan mengenai patoflow, diagnosa beserta intervensi penyakit asma. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat.